Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nasma Mandi dengan NPM 240110100024 dari program studi pendidikan informatika. Nah, hari ini saya akan melakukan live coding untuk proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis web. Proyek yang saya buat ini berjudul Sistem Informasi, Bank Materi, dan Media Pembelajaran Biologi untuk SMA Negeri 1 Pranab yang berbasis web. Nah, saya membangunnya ini menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, 5, PHP natif, dan juga database MySQL. Nah, sistem ini nantinya akan memiliki peran pengguna, yaitu guru yang bisa mengelola materi, siswa yang bisa melihat serta mengunduh materi pembelajaran, dan juga admin untuk mengelola keduanya mulai dari guru dan juga siswa. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Di sini kita siapkan dulu examnya. Di sini kita menghidupkan Apache dan MySQL. Di saya ini Maxam-nya itu sudah aktif ya. Lalu kita beralih ke Visual Studio Code. Seperti yang dilihat di sini punya saya sudah bisa dilihat di sini punya saya sudah ada beberapa folder, ada folder admin, berkas, guru, dan juga siswa. Untuk folder guru sendiri itu adalah halaman yang untuk mengelola materinya ya. Kemudian untuk siswa sendiri itu halaman akses siswa. Nah, untuk folder berkas ini digunakan untuk menyimpan file materi yang diunggah. Nah, di admin ini juga sama, ini isinya adalah halaman yang digunakan untuk mengelola akses ke guru dan juga akses ke siswa. Nah, selain itu juga ada file utama seperti konfigurasi PHP, daftar admin PHP, daftar PHP, indeks PHP, login PHP, logout PHP, dan juga ubah sandi PHP. Nah, susunan ini semuanya itu dibuatnya itu agar kode rapi, mudah dikelola, dan sesuai dengan struktur yang ada di laporan saya. Baiklah, pertama-tama kita buka konfigurasi config PHP-nya. Yang pertama ini namanya config PHP ya. Di sini kita akan membuat codingan untuk terkoneksi ke database yang ada di MySQL. Pertama-tama enter. Maaf, kita ulang lagi ya. Kita lanjut ke baris kedua, yaitu session start.
yaitu sepertinya ada kesalahan ya. Ini connectednya saya buat dengan PHP, lalu di bawahnya sistem mulai. Dan mengubah itu kita inisialisasi dengan namanya ada di sini, jangan tulis lagi di file lain, tulis lagi di file lain. Kemudian kita inisialisasikan dengan host ini host user sebagai role dan password di sini. Passwordnya itu kosong ya, kosongkan, sedangkan untuk DB-nya DB di sini namanya DB biologi SMA 1 anak. Setelah itu garis baru, itu koneksinya yaitu SQL connect host user pass db. Nah, di bawahnya itu adalah if koneksi die, connect-nya adalah error
Oke, sampai di sini. Di sini itu fungsinya sebagai yang namanya penghubung seluruh halaman aplikasi dengan database MySQL. Selanjutnya kita beralih ke halaman login. Sini saya akan mengulangi di awal. Untuk halaman login sendiri sudah saya buat juga di sini. Ada di sini untuk halaman loginnya saya menggunakan Bootstrap 5 agar tampilan rapi dan responsif saat pengguna memasukkan email dan sandi. Selain itu juga sistem akan memeriksanya menggunakan perintah persiapan agar lebih aman. Jika cocok, status disimpan di session, lalu sistem mengarahkan ke halaman sesuai perannya. Nah, yaitu ada admin, guru, atau siswa. Seperti ini ya. Ada di yang saya tunjukkan ini adalah kode-kodenya untuk validasi. Selanjutnya kita ke fitur intinya, yaitu berkas guru. Di sini kita ke tambah materi PHP. Nah, di sini hanya pengguna yang berstatus guru yang bisa mengakses halaman ini. Saat guru mengisi judul, keterangan, dan memilih berkas materi, lalu menekan tombol simpan. Nah, ini ya, di baris ke-2 sampai dengan baris ke-11, kode ini itu digunakan. Maaf, ada sedikit gangguan tadi ya. Nah, kita lanjut. Kode ini itu digunakan untuk mengubah nama file agar tidak sama, memindahkannya ke folder berkas lalu menyimpan datanya ke tabel materi. Nah, nanti siswa bisa langsung melihat dan mengunduhnya. Yang terakhir ada halaman logout. Yang ini di sini tuh digunakan untuk mengakhiri sesi dengan aman. Jadi setelah guru atau siswa selesai sesi, kita bisa langsung keluar. Nah, nanti semua data sesi akan dihapus dan pengguna kembali ke halaman login. Oke. Setelah semuanya saya jelaskan secara singkat, kita masuk ke halaman web yang sudah saya gunakan. Di sini saya buka Microsoft Edge. Kemudian di sini saya ketik localhost. Di sini namanya localhost SMA Negeri 1 Prana, indeks PHP. Nah, sekarang kita coba jalankan lewat browser. Yang pertama, saya akan masuk sebagai guru. Nah, kemudian di sini saya tambah materi. Untuk judulnya kita menggunakan judul yang itu struktur dan fungsi sel.
Untuk keterangannya di sini bisa dikosongkan, tidak apa-apa. Kemudian pilih file. Nah, di dalam file ini kita bisa cari unduhannya dengan kata kunci sel. Kita cari di halaman unduhannya. Ini kita cari struktur. Nah, sini saya ambil yang struktur dan fungsi sel tumbuhan ya. Buka, lalu simpan. Kita kembali ke halaman, kemudian kita jadi kan materinya sudah ada. Kemudian kita keluar dan coba login sebagai siswa untuk melihat materi yang sudah diberikan tadi. Kita lihat materi di sini. Bentar, sepertinya ada sedikit kesalahan ya. Kembali masuk ke alamat email. Kemudian beri nama. Di sini adalah pertama kita coba berkasnya dulu biar nanti. Nah, ini sisa di sini. Misalnya judulnya kita akan tumbuhan. Kemudian di sini kolomnya kita juga tumbuhan ya. Fungsinya tumbuhan. Kelihatan makanannya nggak apa-apa. Iya. Ya udah apa ini? Nah, di sini kita tambah keterangannya yaitu di sini paste. Di sini keterangannya itu membahas materi struktur sel untuk kelas 11 yang menjelaskan sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dibantuin oke, Nas. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah simpan kita kembali ke masuk lagi jadi siswa. Kemudian kita lihat di sini materinya. Masih belum terungkap ya teman-teman. Berarti belum berjalan sesuai dengan rencana saya. Maka dari itu sistem ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya ditambah fitur pencarian, komentar, atau unggahan video langsung. Tapi untuk kebutuhan dasar bank materi pembelajaran biologi, fungsi utamanya juga sudah lumayan lengkap. Nah, baiklah, sekian dari codingan pada hari ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.